Lee Sung-hyun memanggil Wu Sung pagi-pagi. Presiden Kang, apakah Anda melakukan sesuatu untuk menyinggung Daeyang? Tidak yang saya tahu. Satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah bahwa Blue S melakukan jauh lebih baik daripada smartphone mereka sendiri. Saya mendapat telepon dari jaksa. Mereka mengatakan mereka mendapat perintah untuk menyelidiki kelapa dan KND. Untuk apa? Penggelapan, kejahatan, dan sebagainya. Wu Sung tidak panik. Kurasa seperti biasa kalau begitu. Ini bisa berdampak buruk bagimu. Jika mereka mencoba, mereka selalu dapat menemukan sesuatu. Mereka mencoba terakhir kali dengan audit pajak, tetapi saya akhirnya mendapatkan pengembalian dana. Kurasa. Jadi kali ini, kurasa aku akan berakhir dengan permintaan maaf jaksa. Lee Sung-hyun tidak menjawab. Wu Sung melanjutkan, saya telah mengembangkan teknologi baru. Saya mencoba mengurangi biaya ponsel untuk umum. Saya juga membangun pabrik dan mempekerjakan begitu banyak orang di negara ini, namun pemerintah melakukan yang terbaik untuk merusak reputasi saya. Saya harus mempertimbangkan dengan serius untuk memindahkan perusahaan dan pabrik saya ke negara lain. Lee Sung-hyun menelan ludah. Wu Sung berhasil mendaftarkan Coconut di Nasdaq. Memindahkan perusahaannya ke lembah silikon sebenarnya akan masuk akal. Teknologi inti Blue S juga sedang dikembangkan di lembah silikon. Lee Sung-hyun menjawab, aku pikir kamu tidak perlu sejauh itu. Saya baik-baik saja dengan penyelidikan apapun asalkan dilakukan secara adil. Saya akan bekerja sama sebaik mungkin, tetapi ketika saya ditemukan tidak bersalah, saya tidak akan membiarkannya meluncur kali ini. Saya mengerti. Ngomong-ngomong, aku ingin memulai proyek Yongsan lebih cepat. Proyek Yongsan. Iya, semakin besar kekaisaran saya, semakin sulit bagi jaksa untuk memperlakukan saya seperti ini. Lee Sung-hyun menjawab dengan tidak nyaman. Itu tidak akan terlambat untuk memulai setelah penyelidikan, bisnis operator seluler bahkan belum dimulai. Wu Sung mengerutkan kening tetapi suaranya tetap netral. Saya mengerti. Baiklah, saya akan segera berbicara dengan Anda. Setelah menutup telepon, Wu Sung memanggil Yang Guangchul. Pak, saya baru saja mendapat telepon bahwa kantor kejaksaan dapat menyelidiki perusahaan kami. Mata Yang Guangchul melebar. Wu Sung melanjutkan dengan tenang, penggelapan, kejahatan, Kurasa mereka bisa membuat lebih banyak barang jika mereka mau. Yang Guangchul bertanya dengan suara bergetar, apa yang kamu bicarakan? Aku pikir ini yang sedang dilakukan Daeyang. Mereka dikenal mengendalikan sistem peradilan. Kalau begitu kita perlu menyewa beberapa pengacara terlebih dahulu. Ini hanya pada tahap awal. Mereka mungkin akan mulai sebelum keputusan dibuat untuk pemilihan operator seluler. Choi Gunwon down, overdosis Choi Gitae, jadi itu pasti Choi Taemin. Wu Sung mengangguk dan menjawab, kurasa begitu. Konsorsium ITS juga tertarik dengan bisnis operator seluler dan Daeyang adalah salah satu investornya. Haruskah kita menyuap seseorang juga? Jika kita melakukannya sekarang, mereka akan menemukan cara untuk menggunakannya melawan kita. Jangan panik saat investigasi dimulai. Anda hanya perlu fokus pada bisnis operator seluler. Yang Guangchul merasa haus. Wu Sung melanjutkan, kami tidak melakukan kesalahan, jadi jangan khawatir. Yang Guangchul memandang Wu Sung dengan penuh tanya. Wu Sung tahu apa yang ingin dia katakan. Jangan khawatir tentang itu. Jika mereka membuat masalah besar tentang itu, Daeyang akan terlibat juga. Namun, Yang Guangchul masih khawatir. Wu Sung menyuap pejabat pemerintah. Wu Sung meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja. Yang Guangchul akhirnya pergi. Wu Sung memanggil wali kota Oh Hun. Mereka sekarang memiliki hubungan dekat sehingga Wu Sung memiliki nomor langsungnya. Oh Hun menjawab, halo Presiden Kang. Halo, Pak, saya bermaksud menelepon Anda lebih awal ketika saya kembali ke Korea. Aku tahu kamu sibuk, jadi jangan khawatir. Terima kasih atas pengertian. Semuanya berjalan baik di Amerika, jadi saya ingin memulai proyek Yongsan segera. Wu Sung bisa menebak mengapa Oh Hun terdengar tidak pasti. Apakah Anda khawatir tentang jaksa? Semacam itu. Ayah saya selalu mengatakan kepada saya untuk menghindari rumah yang terbakar. Benarkah? Karena ayah saya selalu mengatakan kepada saya bahwa Anda bisa mengetahui siapa teman sejati Anda ketika segalanya menjadi sulit. Tidak bisakah kita menunggu sampai penyelidikan selesai? Tidak akan lama. Wu Sung berpikir sejenak. Dia tahu mengapa Oh Hun bertindak seperti ini, tapi dia masih tidak menyukainya. Kamu tahu, bagaimana hasilnya nanti. Tapi kamu tidak pernah tahu. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Terima kasih atas kesabaranmu. Wu Sung memaksa dirinya untuk terdengar ringan. Baiklah, bicaralah denganmu segera. Jadi,
beginilah cara dia membayar saya. Wusung tidak berencana untuk menjaga Oh Hun lama. Aku akan membuatnya menyesal. Wusung melihat daftar kontaknya dan menemukan nomor ayah Liari. Li Myungin. Dia adalah gubernur provinsi Gyeonggi saat ini. Wusung meminta Liari untuk berbicara dengan ayahnya terlebih dahulu. Ketika Wusung menelepon, Li Myungin segera menjawab. Wusung menjelaskan, saya ingin berbicara dengan Anda tentang proyek Pangyo. Li Myungin ingin bertemu langsung dengan Wusung. Li Myungin. Seorang anggota partai yang demokratis dan gubernur provinsi Gyeonggi saat ini. Kamu berpikir tentang memindahkan kantor pusatmu ke Pangyo? Iya, saya akan mulai dengan Coconut, dan kemudian Xfit, yang akan menjadi operator seluler berikutnya. Jika hanya itu yang ingin kau bicarakan, maka kita tidak harus bertemu langsung dengan terburu-buru. Anda harus punya alasan lain. Ai, saya berencana pada acara di mana Ai memainkan permainan Go dengan pemain Go profesional terbaik Lee Sodol. Saya ingin ini terjadi di gedung Pangyo Tekno. Ini akan menjadi permainan abad ini. Li Myungin meneguk air dan mendengarkan sementara Wusung melanjutkan, jika kamu bisa hadir, itu akan membuat acara jadi jauh lebih istimewa. Setelah pertandingan, saya akan mengumumkan rencana untuk laboratorium penelitian luar angkasa di Pangyo. Ini akan menjadi usaha patungan dengan SpaceX. Apakah ini cukup alasan untuk bertemu Anda secara langsung? Li Myungin meneguk sedikit lagi seolah-olah dia haus. Itu sudah cukup. Ini sangat besar. Coconut dibandingkan dengan Facebook. Jika pindah ke provinsinya, itu akan menarik banyak bisnis lain. Belum lagi, acara Game Plus Lab penelitian luar angkasa. Dia akan menjadi gubernur yang sangat diingat. Wusung menambahkan perlahan, saya pertama kali menawarkan proyek-proyek ini ke Seoul, tetapi ditolak karena ada penyelidikan internal yang sedang berlangsung pada perusahaan saya. Li Myungin terdiam. Jaksa berada di KND. Dia belum menyadarinya. Wusung bertanya, bagaimana menurutmu? Li Myungin berpikir dengan hati-hati. Ini bisa menjadi kesempatan seumur hidup atau apel beracun. Wusung bertanya lagi, apakah saya terlihat seperti seseorang yang akan terlibat dalam bisnis ilegal? Li Myungin tidak bisa langsung menjawab. Itu pilihan yang sulit. Wusung menambahkan, teman sejati akan membantu teman yang membutuhkan. Saya tidak mempercayai politisi, tetapi jika seseorang menunjukkan saya ketulusan, saya akan menjadi teman yang baik. Wusung menatap lurus ke matanya dan menambahkan sekali lagi, dan saya memiliki sumber daya untuk membantu dalam segala hal. Li Myungin tahu betul siapa Wusung. Wusung melanjutkan, aku tidak meminta bantuanmu. Saya tidak butuh apapun dari Anda selain, saya hanya ingin keadilan. Aku sudah banyak mendengar tentangmu dari Ari. Dia bilang kau pengusaha yang sangat cerdas. Apakah Anda berpikir bahwa saya bisa menjadi presiden Korea berikutnya? Apakah itu sebabnya Anda menawari saya proyek-proyek ini? Bahkan jika saya terpilih, saya tidak akan menganggap diri saya berhutang budi. Wusung tertawa. Kamu bahkan belum menyelesaikan masa jabatanmu sebagai gubernur, namun kamu sudah berbicara tentang pemilihan presiden. Lalu mengapa kamu menawarkanku kesempatan ini? Wusung tahu siapa presiden berikutnya. Itu Park Hye-jung dari Partai Liberal. Dia akan menjadi presiden Korea wanita pertama. Wusung menjawab, saya berpikir untuk menjadi raja, tetapi saya menyadari bahwa presidensi bukanlah sesuatu yang dapat Anda buat sebagai individu. Wusung berencana untuk membantu Oh Hun menjadi presiden berikutnya, tetapi Oh Hun kehilangan kepercayaannya sekarang. Wusung menambahkan, jadi aku memikirkanmu. Setelah Park Hye-jung, Li Myungin akan menjadi presiden. Wusung melanjutkan, sekali lagi, aku tidak meminta apapun. Saya hanya berpikir bahwa Anda adalah orang yang baik dan Anda bisa membuat Korea lebih baik untuk semua orang. Jadi, apakah kamu ingin berada di sisiku? Li Myungin terus menatap Wusung. Setelah beberapa menit, dia akhirnya menjawab. Saya percaya putri saya, mari bekerja bersama. Bahkan dengan investigasi internal. Saya sangat sadar bagaimana para jaksa penuntut membuat segalanya sesuai dengan rencana mereka. Saya akan selalu tahu kebenaran, dan itu sudah cukup bagi saya. Mereka berjabat tangan. 152. Xfit bersaing untuk mendapatkan posisi operator seluler keempat dengan anggaran 15 miliar dolar. Kelapa Presiden Kang Wusung sedang diselidiki. Media menyiarkan berita Wusung terus-menerus. Ketika Yang Guangchul tiba di gedung komunikasi untuk mengajukan dokumen Xfit, para wartawan mengerumuninya dengan agresif. Apakah benar bahwa Presiden Kang terlibat dalam penipuan penggelapan? Ada desas-desus bahwa dana Coconut digunakan secara ilegal untuk mempromosikan Xfit. Apakah ini benar? Apakah Anda pikir skandal ini akan memengaruhi peluang Anda di bisnis operator seluler keempat?
Presiden Kang Wusung mengklaim bahwa 15 miliar dolar berasal dari akun pribadinya, tetapi masyarakat sulit mempercayainya. Bagaimana menurut Anda? Yang Guangchul kewalahan tetapi dia menjawab dengan tenang, ini semua adalah rumor dan tuduhan palsu. Saya percaya pada sistem keadilan kita untuk mengungkapkan kebenaran. Yang kami inginkan adalah proses yang adil. Yang Guangchul kemudian memelototi wartawan yang memaksa dan melanjutkan, 15 miliar dolar untuk exfit berasal dari dana pribadi presiden kami. Tidak ada kegiatan ilegal yang terlibat. Foto-foto Yang Guangchul yang memelototi para wartawan menjadi populer secara online. Wusung tertawa dan menunjukkannya padanya. Haha, lihat, kamu dijuluki laser Yang. Yang Guangchul berkedip, biarku lihat. Ada beberapa foto dari berbagai sudut di mana Yang Guangchul tampak marah. Salah satu gambar bahkan digunakan pada sebuah artikel dengan judul, Yang Guangchul menyatakan tidak bersalah dari perusahaan dan CEO-nya. Yang Guangchul mengeluh, ini semua salahmu. Kamu pasti sangat marah. Kamu melihat apa yang terjadi. Media merilis berita yang bias dan itu berhasil. Kami mungkin tidak mendapatkan bisnis operator seluler karena hal ini. Selama prosesnya dilakukan dengan adil, kita akan baik-baik saja. Kamu tidak bisa memastikan. Wusung menjilat bibirnya dan bertanya, apakah Anda ingat komponen paling penting pada formulir aplikasi? Status dan kemampuan keuangan. Kami menulis 15 miliar dolar dan menyediakan dokumen yang diperlukan untuk pembuktian. Itu tidak berguna. Resmi Choi Gijung memiliki pengaruh besar dan dia membantu Daeyang. Tapi ini adalah proses publik yang terbuka. Ada banyak mata yang mengawasi. Jika dia melakukan sesuatu, itu bisa menjadi bumerang. Wusung tersenyum misterius dan melanjutkan, sudah beberapa hari sejak jaksa memulai penyelidikan, namun mereka masih belum datang kepada kami untuk ditanyai atau mencari kantor. Ini berarti mereka tidak memiliki apa-apa pada kita. Komisi Komunikasi Korea. Para hakim melihat melalui formulir aplikasi untuk menilai mereka. Ini pasti pemenangnya, kan? Salah satu hakim bertanya dan yang lain mengangguk. Itu benar, anggaran 15 miliar dolar adalah yang tertinggi dari semuanya. Tapi kami diminta untuk membuat Daeyang Eats menang. Mereka hanya mencatat 5 miliar dolar. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti aturan, kalau tidak kita akan kehilangan pekerjaan. Namun mereka diminta oleh pejabat tinggi semacam itu untuk meminta bantuan. Jika mereka melakukannya untuknya, mereka bisa mendapatkan promosi besar. Namun, salah satu hakim menggelengkan kepalanya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Itu tidak layak. Mereka terus mengerjakan dokumen sampai larut malam. Hasil akhir dikirim ke Choi Gijung. Setelah membacanya, Choi Gijung bergumam kagum, 15 miliar dolar. Dia terkejut dengan nomor itu dan fakta bahwa itu semua dalam bentuk tunai, dan itu benar-benar dari dana pribadi Kang Wusung. Setelah merenung, Choi Gijung melakukan panggilan. Itu dijawab dengan cepat, halo, Tuan. Apa kabar? Aku sedang membaca laporan dan menemukan sesuatu yang menarik. Haha, benarkah? Anda menulis dana yang tersedia untuk exfit menjadi 15 miliar dolar. Ini jumlah uang yang sangat besar. Wusung menjawab dengan tenang, beberapa orang mungkin berpikir itu banyak uang, sedangkan untuk beberapa orang, itu bukan apa-apa. Benarkah semuanya itu dalam bentuk tunai? Apakah Anda mengatakan bahwa itu bukan bagian dari real estate Anda atau pinjaman dari bank dengan jaminan? Tepat sekali. Saya tahu betapa mahalnya bisnis ini, jadi saya memutuskan dengan anggaran yang murah hati. Choi Gijung bergetar dan menjawab, Anda harus sangat percaya diri dalam proyek ini untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk itu. Haha, aku pikir kamu pasti sudah mendengar tentang kesuksesan bisnisku, kan? Choi Gijung tidak dapat menyangkal hal itu, tetapi dia juga tahu bahwa Wusung berada dalam situasi yang sulit. Dia berkata dengan sadar, ketika Anda memiliki bisnis yang tumbuh begitu cepat, Anda sering menghadapi kesulitan. Saya sangat pandai memecahkan masalah ini jadi jika Anda membutuhkan bantuan saya, Anda dapat bertanya. Wusung langsung mengerti. Choi Gijung meminta suap, namun, Wusung tahu bahwa kecuali jaksa penuntut mengada-ada, pada akhirnya ia akan dinyatakan tidak bersalah. Saya akan menghargai saran Anda, tetapi saya hanya percaya pada orang-orang yang ada di pihak saya. Choi Gijung menjadi diam. Setelah beberapa detik, dia menjawab, sebagai Kepala Komisi Komunikasi Korea, saya tidak berada di pihak siapapun. Kalau begitu tolong hubungi saya ketika Anda memiliki hasilnya. Saya selalu siap. Wusung menutup telepon. Choi Gijung mengerutkan kening dengan marah. Bajingan itu. Namun, 15 miliar dolar, tidak mungkin dia bisa membuat It's Daeyang memenangkan proses ini. Choi Gijung melakukan panggilan ke Yang Hyun-ho. Kang Wusung menulis 15 miliar dolar. Yang Hyun-ho terdiam. Choi Gijung melanjutkan, It's menulis 5 miliar dolar.
Saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Anda memiliki setidaknya 10 miliar dolar. Yang Hyunho menjawab dengan cepat, itu tidak mungkin. Maka yang bisa kamu lakukan adalah menunggu dan berharap jaksa penuntut membuat sesuatu yang buruk pada Kang Wusung. Dan jika itu terjadi, akankah It's dipilih? Choi Gijung menghela nafas dan menjawab, bahkan jika saya memilih perusahaan Anda dengan anggaran 5 miliar dolar, pemerintah tidak akan memberikan persetujuan akhir. Itu tidak cukup. Mereka mungkin memilih untuk tidak memilih perusahaan manapun. Baik. Setelah menutup telepon, Yang Hyunho menghela nafas dalam-dalam. Itu menjadi lebih rumit daripada yang dia pikirkan. Min Gion investigasi Pusat Kejaksaan Pusat Seoul telah bekerja lembur selama 2 minggu terakhir. Dia berkata kepada rekan kerjanya, saya khawatir kita akan mendapat masalah karena investigasi yang terlalu bersemangat dan tidak perlu. Jika kita belum menemukan apa-apa, pastilah Kang Wusung menjalankan perusahaannya secara etis. Bukankah dia juga lulus pemeriksaan pajak baru-baru ini? Maksudmu di mana dia benar-benar mendapat pengembalian uang? Ya, dan kau tahu seberapa cermat petugas pajak itu. Min Gion menelan ludah. Tapi jika kita tidak menemukan apapun, kita akan mendapat masalah dengan bos kita. Kalau begitu, haruskah kita akhirnya membuat sesuatu? Tapi jika kita ketahuan melakukan itu, kita akan kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba, simpatisan lain masuk. Pak, Anda harus menyalakan TV. Mengapa? Apa yang terjadi? Presiden Kang Wusung membuat pengumuman tentang investigasi ini. Masalahnya adalah, iya. Mereka baru saja mengadakan pertandingan di mana mereka memenangkan putaran pertama Go melawan Lee Sodol. Teknologi mereka sekarang terbukti menjadi yang terbaik di dunia. Jika kami melanjutkan investigasi ini secara tidak perlu, kami akan dihancurkan oleh publik. Terlihat sangat buruk karena mereka baru saja melalui penyelidikan pajak. Min Gion menyalakan TV dengan cepat. Wusung berbicara dengan penuh percaya diri di depan kamera. Kami telah membuat langkah besar menuju masa depan yang menarik hari ini. Kami telah memenangkan putaran pertama permainan kompleks melawan pemain manusia terbaik di dunia. Saya bangga bahwa teknologi ini telah dikembangkan di Korea oleh orang Korea. Namun, dengan investigasi baru-baru ini, saya mulai merasa tidak nyaman di Korea sebagai CEO bisnis teknologi. Jadi setelah acara ini, saya akan mempertimbangkan dengan serius untuk memindahkan Coconut dan perusahaan saya yang lain ke negara lain. Jika saya tahu betapa sulitnya menjalankan bisnis di Korea, saya tidak akan pernah kembali dari lembah silikon. Setelah pidatonya, Wusung pergi. Para wartawan meneriakkan pertanyaan mereka, tetapi dia sudah pergi. Media menjadi liar. 153. Orang-orang terbagi dalam pendapat mereka. Pemerintah Korea adalah yang terburuk. Semua orang kaya itu sama. Mereka menghasilkan uang secara tidak etis. Memenangkan permainan Go. Ini tidak bisa dipercaya. Jika Anda membuat teknologi inovatif, apakah itu membuat Anda korup? Ini hanya pada tahap investigasi internal. Mungkin saja dia tidak bersalah. Apakah orang tidak ingat penyelidikan pajak? Dia mendapat pengembalian uang. Setelah pertandingan, Lim Yungin mengunjungi Wusung. Aku meminta pestaku untuk membantumu. Mereka akan mencoba membuat investigasi seadil mungkin. Terima kasih. Sayangnya, mayoritas masyarakat masih tidak melihatmu dengan baik. Saya kira ini bisa dimengerti. Anda muda dan kaya, dan orang-orang sering merasa iri dengan orang-orang seperti Anda. Tapi mereka akan berubah pikiran pada waktunya. Setelah putaran kedua dan ketiga, mereka akan terkejut dan terpesona. Lim Yungin mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa Lee Sodol akan kalah? Wusung mengangguk dan menjawab, kami terus meningkat setiap detik dengan bantuan dari pengembang saya. Lee Sodol tidak bisa melakukan itu. Keterbatasan manusia adalah hal yang menyedihkan. Kelapa akan memenangkan pertandingan. Selama jaksa tidak mengada-ada, saya akan dinyatakan tidak bersalah. Min Gion menggigit bibirnya. Atasannya duduk di depannya dan bertanya, apa yang Anda temukan? Tidak ada. Apakah kamu serius? Jika aku menyelidikimu sekarang, apa yang menurutmu akan kutemukan? Min Gion tahu jawaban yang diinginkan atasannya. Sesuatu. Tepat sekali. Semua orang memiliki sesuatu yang disembunyikan. Perusahaan besar seperti ini seharusnya punya banyak. Tapi itu sudah melalui penyelidikan pajak sehingga keuangan mereka bersih, dan kami tidak dapat menemukan bukti bahwa CEO menyentuh dana perusahaan. Selain itu, dokumen yang kami miliki tidak cukup. Kami perlu mendapatkan surat perintah untuk menggeledah kantornya jika kami ingin menemukan sesuatu. Atasannya mengangkat suaranya dengan frustrasi. Kenapa kamu tidak bisa mengada-ada dengan apa yang kamu miliki? Kami membutuhkan sesuatu yang mencurigakan untuk mendapatkan surat perintah. Min Gion menjadi tidak nyaman. Dia tahu apa yang diminta.
Apakah kamu menyuruhku menanam sesuatu secara ilegal? Apakah kamu tidak ingin promosi? Saya memberi Anda kesempatan, jadi ambil saja. Jika tidak, Anda akan diturunkan pangkat dan dipindahkan ke provinsi kecil. Min Gion frustrasi. Dia tidak menjadi penuntut untuk melakukan hal yang tidak etis dan ilegal. Dia merasa marah. Ini bukan yang diinginkannya. Dia menjawab, saya tidak bisa melakukan apa yang Anda minta. Itu salah, jadi lakukan apapun yang ingin kau lakukan padaku. Jika Anda tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, saya harus pergi. Dia dengan cepat berdiri dan pergi. Apa-apaan ini? Kamu pikir kamu siapa? Tapi Min Gion sudah pergi. Ketika Min Gion tiba di kantornya sendiri, ada seorang pria dalam setelan mahal yang menunggunya. Min Gion bertanya dengan kasar, kenapa kau di sini? Haha, bagaimana caramu memperlakukan teman yang baik? Teman apa? Pria itu membawa Min Gion ke tempat yang tenang dan bertanya, berapa lama Anda akan bekerja di sini dengan gaji yang sangat sedikit? Kenapa kita masih membicarakan ini? $1 juta. Anda akan diberikan $1 juta sebagai bonus penandatanganan. Gaji tahunan Anda akan menjadi $400.000 untuk 5 tahun pertama. Dalam 5 tahun, Anda akan menghasilkan $3 juta. Sebagai pengacara Daeyang, Anda akan dihormati dimanapun Anda pergi. Aku berkata tidak. Astaga, kau idiot. Jika kamu akan terus berbicara tentang ini, jangan repot-repot datang. Kau punya nomor teleponku, kan? Jika Anda berubah pikiran, hubungi saya. Dunia ini dijalankan oleh uang. Pemerintah mungkin berubah, tetapi orang kaya akan selalu tetap kaya. Begitulah cara kerjanya. Setelah pria itu pergi, Min Gion duduk dan bergumam, saya tidak bisa melepaskan moral saya. Coconut Eye memenangkan game kedua juga. 3 dari 5 aturan berlaku. Jika Ai ini memenangkan pertandingan berikutnya, itu akan menjadi pemenang utama. Apakah Ai benar-benar masa depan? Seluruh dunia sedang menonton pertandingan. CNN Amerika, CCTV Cina, BBC Inggris, AFP Prancis, dan NHK Jepang. Mereka semua berkumpul untuk live streaming game antara AI dan manusia. Meskipun penyelidikan internal, harga saham kelapa terus melambung. Dan akhirnya, pada hari ketiga, itu terjadi. Seperti yang diprediksi Wusung, AI memenangkan permainan. Wusung diwawancarai sesudahnya. Ada yang bilang manusia hilang, tapi kurasa tidak. Kelapa AI diciptakan oleh manusia, jadi saya menganggap ini sebagai kemenangan bagi umat manusia. Dengan ini, kita selangkah lebih dekat ke masa depan yang lebih baik. Kemungkinan untuk Coconut Eye tidak terbatas. Wusung melanjutkan dengan tenang, dan seperti yang aku janjikan sebelumnya, sisa pertandingan yang dijadwalkan akan berlanjut. Masih ada 2 game lagi yang tersisa, jadi tetaplah di sini. Setelah pidatonya, ada sesi tanya-jawab. Wartawan internasional bertanya tentang masa depan AI, tetapi wartawan Korea lebih tertarik dengan investigasi yang sedang berlangsung. Seorang wartawan bertanya, apakah Anda memiliki pernyataan resmi mengenai penyelidikan internal ini? Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal. Wusung merasa sedikit bersalah karena berbohong. Reporter lain bertanya, apakah Anda yakin hasilnya akan menguntungkan Anda? Ya, dan jika mereka menemukan sesuatu pada saya, maka saya menjamin bahwa mereka mengada-ada. Itu akan menjadi konspirasi terhadap saya. Seperti yang Anda tahu, Coconut menjalani investigasi pajak baru-baru ini. Dan apa hasilnya? Kami mendapat pengembalian uang. Wusung berhenti sejenak dan melanjutkan, beberapa orang mungkin bertanya-tanya dari mana dana untuk X-Fit berasal. Saya tahu ada rumor bahwa saya menggunakan uang perusahaan secara ilegal, tetapi itu tidak benar. Itu berasal dari akun pribadi saya. Saya belum menggunakan uang perusahaan. Lebih banyak wartawan mengangkat tangan mereka, tetapi Wusung sudah meninggalkan panggung. Setelah kembali ke kamarnya, Wusung disambut oleh Lee Myungin. Aku baru saja mendapat telepon bahwa jaksa panik. Masuk akal. Anda benar, Presiden Kang. Saya pikir mereka sedang ditekan untuk mengarang sesuatu. Aku 100% tidak bersalah. Lee Myungin memandang Wusung dengan bangga. Dia telah bertemu banyak pengusaha sebelumnya, tetapi Wusung adalah yang pertama yang tampak etis. Telepon Wusung berdering. Permisi. Teleponnya berdering untuk sementara waktu sekarang. Ketika dia memeriksa ide penelepon, itu adalah Lee Sung-hyun. Wusung menjawab. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Lee Sung-hyun menjelaskan dengan panik, saya menggunakan semua koneksi saya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dan saya belajar bahwa mereka memang sedang mencoba untuk membuat sesuatu. Sekarang, itu menjadi lebih menarik. Jaksa penuntut utama yang bertanggung jawab sedang ditekan tetapi tampaknya, dia menentangnya. Jadi ini berarti kamu tidak bersalah. Bukankah aku sudah memberitahumu itu? Haha,
Dan tentu saja aku mempercayaimu sejak awal, tapi aku hanya khawatir dengan seluruh situasi. Baik. Lee Sung Hyun bisa mendengar dinginnya suara Wusung. Dia bertanya, apakah kamu kesal? Tidak juga, bisnis saya berjalan dengan baik. Satu-satunya adalah, iya. Saya menyadari betapa sulitnya membangun kepercayaan. Lee Sung Hyun tetap diam untuk sementara waktu. Akhirnya, dia bertanya, itukah sebabnya kamu menghabiskan waktu dengan Lim Yungin? Wusung tertawa, haha, ini hanya untuk bisnis. Bukankah kamu seharusnya berbicara denganku tentang bisnis itu? Baik. Kita harus bertemu langsung. Setelah mengatur pertemuan, Wusung menutup telepon. Ketika dia kembali ke kamar, Lim Yungin bertanya, apakah itu pengacara Lee? Lim Yungin memiliki intuisi yang sangat bagus. Setelah ragu-ragu sebentar, Wusung menjawab, iya. Dia ingin bekerja dengan saya lagi. Kerja. Jadi saya mengatakan kepadanya bahwa selama penyelidikan selesai secara adil dan transparan, saya akan bekerja dengannya. Saat itu, asisten Lim Yungin masuk. Pak, saatnya mengumumkan proyek laboratorium penelitian luar angkasa. Baik. Lim Yungin menoleh ke Wusung. Ayo pergi bersama. Wusung berdiri. Sambil menonton TV, Oh Hun tiba-tiba berdiri. Lim Yungin ada di TV dengan pengumuman. Hari ini, kami menyaksikan keberhasilan AI Kelapa. Kami sekarang lebih dekat dari sebelumnya ke masa depan di mana robot pembantu tersedia untuk semua orang. AI adalah teknologi utama untuk masa depan dan Provinsi Gyeonggi akan menjadi tempat pengembangannya. Pangyo primer sudah menjadi tempat berbagai perusahaan teknologi. Pangyo sekunder juga akan menjadi pusat penelitian ruang angkasa berikutnya berkat Presiden Kang Wusung. Ini adalah apa yang ditawarkan Wusung kepada Oh Hun sebelumnya. Oh Hun menggertakkan giginya dan melemparkan smartphone-nya ke tanah. 154. Wusung bertemu dengan Lee Sung Hyun. Hanya ada satu pertandingan tersisa antara Coconut Tea dan Lee Sodol. Seluruh bangsa berbicara tentang acara ini. Lee Sung Hyun juga tertarik. Dia berkata kepada Wusung, bahkan ayahku menikmati permainan. Dia bertanya-tanya siapa yang akan memenangkan pertandingan terakhir. Sistem saya tidak akan hilang. Jadi, Kelapa akan menang. Iya. Yah, kalau kamu bilang begitu. Lee Sung Hyun menatap Wusung dengan tenang. Dia menjilat bibirnya. Saya dengar Anda meletakkan 15 miliar dolar sebagai anggaran Anda untuk bisnis operator seluler. Saya kira masuk akal jika Anda memiliki uang tunai sebanyak itu. Harga stok kelapa terus naik, yang berarti kekayaan Wusung meningkat dengan cepat. Lee Sung Hyun melanjutkan, saya juga mendengar KND bernilai lebih dari 80 miliar dolar. Dengan semua bisnis Anda yang lain, Anda mungkin adalah pengusaha terkaya di Korea. Aku tersanjung. Kamu adalah pengusaha yang luar biasa, dan di atas itu, kamu juga etis. Saya terkejut lagi. Saya tidak percaya jaksa tidak bisa menemukan apapun. Saya percaya pada transparansi dalam menjalankan bisnis. Haha, aku menyukainya. Sekarang, tahukah Anda anggaran yang diajukan Daeyang pada aplikasi mereka? Aku tahu itu tidak mungkin 15 miliar dolar. Lee Sung Hyun mengangguk. Itu benar. Jika semuanya berjalan lancar, X-Fit akan dipilih. Tapi, Lee Sung Hyun memelototi Wusung dan melanjutkan, aku tidak suka apa yang aku dengar tentangmu saat ini. Apakah kamu merujuk saya menghabiskan waktu dengan Lim Yungin? Saya hanya menjadi pengusaha yang cerdas. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang, kan? Lee Sung Hyun terus menatap mata Wusung. Ekspresinya tidak senang. Wusung melanjutkan dengan cepat, haha, aku pikir kamu telah salah mengerti situasinya. Aku mengerti mengapa kamu melakukannya sebagai sebuah perusahaan, tapi apa masalahnya pada titik ini? Yang terpenting adalah situasi saat ini dan apa yang kita lakukan dengannya. Saya pengusaha. Saya memberi dan menerima sesuai kebutuhan. Saya pikir Anda terlalu memikirkan situasinya. Apakah kamu menyalahkan saya? Peringkat persetujuan kami menurun, media dan publik mulai melihat partai saya negatif. Peringkat persetujuan Presiden Lee Park-sung sekarang di bawah 40%. Lee Sung Hyun melanjutkan, bisnis operator seluler keempat ini dapat membantu pesta saya. Jika kita bisa menjatuhkan tagihan ponsel untuk publik. Aku merasakan hal yang sama. Lee Sung Hyun merendahkan suaranya dan bergumam, dan saya pikir itulah yang akan terjadi, tetapi sekarang terasa berbeda. Hubungan kami tidak terasa positif. Wusung tahu bagaimana menjawab. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi mungkin aku belum begitu perhatian seperti seharusnya. Karena itu aku menyiapkan sesuatu yang spesial untukmu. Uang. Wusung benar. Begitu dia menyebutkan suap, Lee Sung Hyun menjadi cerah. Hahaha, benarkah? Seharusnya tidak. Wusung membencinya, tapi begini caranya.
Dia menambahkan, dan aku punya satu hal lagi untuk memberitahumu. Haha, silakan. Anda bisa memberitahu saya apa saja. Wusung berpikir dengan muram. Aku harus segera mengakhiri hubungan ini. Selanjutnya adalah pertemuan dengan Oh Hun. Dia juga tampak tidak bahagia. Aku melihat beritanya. Kesepakatan yang Anda tawarkan kepada saya sekarang diberikan kepada Lim Yungin. Secara teknis, ini bukan kesepakatan yang sama. Saya tidak berencana mengembangkan perumahan di Pangyo. Tapi yang utama adalah laboratorium penelitian luar angkasa. Itu bagian terpenting. Wusung tersenyum misterius dan menjawab, tapi aku punya pilihan yang lebih baik untukmu. Oh Hun sedikit cerah. Bisakah aku mendengarnya? Teknologi apa yang menjadi pusat perhatian di Korea saat ini? AI. Saya pikir itu adalah pilihan terbaik untuk Seoul. Sejujurnya, sebuah laboratorium penelitian luar angkasa membutuhkan sebidang tanah yang luas dan Yongsan tidak cukup besar. Oh Hun menjadi bersemangat dan bertanya, jadi, Anda menawarkan untuk membangun kompleks pengembangan AI di Yongsan. Dan juga pengembangan robot. Saya pikir ini adalah kesepakatan yang lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Dia tidak bisa menahan diri. Oh Hun menyeringai lebar. Hahaha, tentu saja, itu akan menjadi sensasional. Jadi sekarang kau percaya padaku. Oh Hun tersentak. Dia menjawab dengan tenang, hahaha. Saya melihat ke dalam penyelidikan, dan ternyata Anda memang tidak bersalah. Saya kagum dengan etika Anda. Jadi kamu tidak percaya padaku pada awalnya. Oh Hun menatap Wusung dengan canggung. Wusung melanjutkan, setiap bisnis membutuhkan kepercayaan untuk itu untuk berhasil. Saya pikir saya cukup membantu Anda selama pemilihan terakhir Anda untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Hahaha, aku tahu betapa kerasnya kamu bekerja untukku. Tapi perlakuanmu baru-baru ini padaku sangat tidak menyenangkan. Haha, aku percaya padamu, tapi aku hanya khawatir tentang jaksa. Memberi dan menerima. Aku sudah bilang bagaimana seharusnya hubungan kita ketika kita pertama kali bertemu. Apakah kamu ingat? Oh Hun mengangguk. Wusung melanjutkan, jadi saya pikir giliran Anda untuk menunjukkan sesuatu kepada saya sehingga Anda bisa mendapatkan kepercayaan saya. Mata Oh Hun goyah. Setelah beberapa detik hening, Oh Hun bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apakah kamu tahu apartemen Hyundai di Apgujeong? Oh Hun mengangguk. Itu adalah tempat tinggal orang terkaya di Korea. Itu adalah bangunan tua yang dibangun pada tahun 70-an tetapi di dalamnya direnovasi dengan mewah. Itu juga tempat tinggal Wusung saat ini. Bagaimana dengan itu? Rencana untuk membangun kembali itu terus muncul, tetapi sejauh ini belum ada yang keluar darinya. Oh Hun mengerutkan kening. Dia tahu apa yang akan ditanyakan Wusung. Kau ingin aku mengambilkan proyek ini untukmu. Ini akan baik untuk Seoul. Dengan apartemen baru, itu akan menstabilkan pasar perumahan lebih lanjut. Ini akan berjalan seiring dengan proyek Yongsan. Kamu ingin proyek Yongsan dan Apgujeong. Wusung tersenyum dan menjawab, saya akan menggabungkan teknologi AI terbaru untuk membuatnya menjadi rumah pintar terbaru. Bukankah itu luar biasa? Oh Hun menelan ludah dan bertanya, tapi kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak akrab dengan bisnis konstruksi yang sebenarnya. Aku berencana membeli perusahaan konstruksi bernama Daenam Constructions. Wusung memiliki jawaban atas semua keberatan Oh Hun. Ketika Wusung kembali ke kantornya, Yang Guangchul bertanya, bagaimana hasilnya? Sangat baik, mereka berdua tertarik. Jadi setelah kami terpilih sebagai operator seluler keempat, kami akan membeli konstruksi Daenam dengan harga sekitar 3 miliar dolar. Dengan perusahaan ini, kami akan melaksanakan proyek Pangyo, Yongsan, dan Apgujeong. Daenam saat ini sedang mengalami kebangkrutan sehingga kita harus dapat membelinya dengan harga murah. Apa yang akan terjadi setelah itu? Proyek konstruksi besar seperti itu bisa gagal dengan mudah. Jika kita menciptakan rumah pintar yang solid, itu pasti sangat menguntungkan. Jika berjalan dengan baik, kita bahkan dapat memulai perusahaan konstruksi internasional. Anda berpikir tentang pergi ke China dan Amerika. Asia Tenggara juga. Dengan selebritis NK Entertainment kami dapat mempromosikan bisnis kami dengan mudah dan efektif. Yang Guangchul bersiul, wow, ini semakin cepat. Kami akhirnya akan menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Apakah segala sesuatunya berjalan seperti yang kau lihat dalam mimpimu? Ya, dan saya katakan pada Anda bahwa 2011 akan lebih sibuk bagi kami. Lebih baik kamu bersiap-siap. 2010 hampir berakhir dan Wusung tahu banyak peristiwa besar yang akan terjadi tahun depan. 155, Choi Taemin tidak senang. Bisnis operator seluler dan investigasi penggelapan terhadap kelapas semuanya salah. Mengapa orang tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan benar? Saya membayar begitu banyak uang untuk mereka.
Asisten utama Choi Taemin, Chun Gisu menjawab, kami terus menekan para jaksa. Adapun pemilihan operator seluler, Choi Gijung memberitahu kami bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan tentang itu. Dia terus memberitahu kami apa yang terjadi dengan proses tersebut. Choi Taemin berkata kepada Chun Gisu dengan marah, apakah kamu pikir aku memanggilmu untuk mendengar itu? Dapatkan saya hasil yang saya inginkan. Selesaikan mereka. Perbedaan anggaran terlalu besar, Pak. It's menuliskan 5 miliar dolar, sedangkan Xfit menulis 15 miliar dolar, jadi. Chun Gisu tidak bisa menyelesaikan kalimatnya setelah Choi Taemin menendang lututnya. Dia menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit secara diam-diam. Choi Taemin berkata kepadanya dengan marah, suruh juri untuk mengubah sistem penilaian sehingga dana yang tersedia tidak sepenting itu. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Choi Taemin meminta seluruh sistem penilaian untuk berubah sehingga It's bisa memenangkan proses. Chun Gisu mengangguk kesakitan. Choi Taemin melanjutkan, dan untuk penyelidikan, jika mereka menolak untuk melakukan penawaran kami, singkirkan mereka dan dapatkan jaksa baru. Kami adalah Daeyang. Kita harus bisa melakukan apa saja. Jaksa utama bernama Min Gion yang menolak untuk melakukan apa yang kita katakan. Siapa peduli? Mengapa kamu mengatakan ini padaku? Selesaikan saja. Choi Taemin semakin marah. Chun Gisu menjawab dengan cepat, ya, Tuan. Dan tentang ai kelapa, kenapa kita tidak melakukan hal seperti itu di perusahaan kita? Saat ini, kami memang memerintahkan lab penelitian pusat Daeyang kami untuk memulai proyek serupa. Masalahnya adalah, bagaimanapun, itu hanya pada tahap awal sehingga akan butuh waktu untuk melihat hasilnya. Kenapa kamu tidak memulainya lebih awal? Choi Taemin menendangnya lagi. Dia berteriak, selesaikan mereka sekarang. Chun Gisu meninggalkan ruangan dengan cepat. Lututnya berdarah saat dia pergi. Min Gion terkejut dengan berita itu. Kamu ingin aku keluar dari kasus ini? Ya, Tuan. Apa? Kamu tidak bisa melakukan ini. Min Gion tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Atasannya menghiburnya. Saya tidak punya pilihan. Saya diperintahkan untuk melakukan ini. Bagaimana kamu, sebagai wakil jaksa, tidak punya pilihan? Berhenti saja. Tidak. Min Gion. Kamu harus memecatku atau mengirimku ke departemen lain. Saya tidak akan berhenti. Astaga, kenapa kamu tidak bisa? Min Gion menurunkan suaranya. Apa yang akan kamu lakukan ketika partai yang berbeda mengambil alih pemerintahan pada pemilihan berikutnya? Apa? Akan pergi ke sektor swasta. Wakil jaksa penuntut diam. Min Gion memelototinya. Aku tidak akan. Saya tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan ini. Pada waktunya, kekuatan yang berbeda akan mengambil alih pemerintahan ini dan penyelidikan ini akan dilupakan. Aku tahu. Saya seorang jaksa yang bangga dengan pemerintah Korea. Saya bersumpah untuk menjadi etis dan adil untuk negara ini. Aku tahu. Berhenti saja. Namun, Min Gion tidak berhenti. Kami berdua bersumpah untuk melayani negara ini. Kami berjanji. Aku tahu. Lalu mengapa kamu bertindak seperti ini? Deputi tercabik-cabik. Daeyang berjanji akan membuat hidupnya mudah. Promosi dan juga posisi membayar tinggi yang dijamin ketika ia pensiun. Min Gion tahu ini, jadi dia menyarankan. Jika kamu melawan Daeyang dan bertindak secara etis, aku yakin kamu akan mendapat kompensasi dari CEO Coconut. Kang Wusung akan melihatmu dengan baik. Firma hukum Huajung disewa oleh KND, jadi mungkin mereka bahkan akan menawarkan Anda kesepakatan yang sama seperti Daeyang. Deputi mulai berpikir dengan hati-hati. Dia bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Adil, ikuti hukum. Lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai pegawai negeri yang baik. Tapi yang harus kulakukan adalah mengikuti perintah. Tidak, dalam buku pegangan untuk kode etik pegawai negeri, ada peraturan yang mengatakan Anda bisa memilih untuk tidak mengikuti perintah jika itu ilegal atau tidak etis. Saya tidak terlalu naif sehingga saya percaya keadilan akan selalu menang, tetapi ini tidak berarti kita seharusnya tidak mencobanya. Tidakkah Anda ingin orang tua Anda bangga pada Anda? Tidakkah Anda ingin menjadi pegawai negeri yang patut dicontoh bagi anak-anak Anda? Deputi memijat bagian belakang lehernya. Dia menghela nafas dalam-dalam dan menjawab, baik. Saya mendapatkannya. Aku punya rencana untuk melawan tekanan Daeyang. Apa? Daeyang penuh dengan korupsi. Saya akan melakukan sedikit penyelidikan dan menanganinya. Anda hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang itu. Baik. Min Gion memperingatkan teman sekelasnya dan salah satu pengacara Daeyang, Kim Jae-jeon. Jika Daeyang tidak berhenti menekan kami akan memulai penyelidikan pada Daeyang juga. Kim Jae-jeon dengan cepat mengatur pertemuan dengan Chun Gisu. Jika ini terjadi, Daeyang akan dalam kesulitan. Ketika Kim Jae-jeon menjelaskan situasinya, Chun Gisu mengerutkan kening.
Apakah dia mengatakan hal lain? Itu dia. Memangnya dia pikir dia siapa? Dia adalah salah satu dari orang-orang benar itu. Bahkan rekan kerja dan atasannya tidak menyukainya. Sepertinya dia akan diturunkan ke provinsi kecil pada akhirnya. Haruskah kita menunda penyelidikan ini untuk saat ini? Tapi ini perlu terjadi sebelum proses pemilihan operator seluler. Kim Jae-jeon tidak punya jawaban. Chun Gisu menambahkan, bagaimana dia tahu tentang korupsi Daeyang begitu banyak? Siapa yang tumpah? Siapa yang memberinya persetujuan untuk menyelidiki Daeyang? Saya pikir para jaksa penuntut hanya berusaha melawan tekanan kami dan ini adalah bagaimana mereka melakukannya. Min Gion digunakan sebagai bagian depan. Min Gion. Dia dikenal memiliki prinsip-prinsip yang tidak membungkuk. Dia tidak bisa ditekan atau disuap oleh siapapun. Korea membutuhkan seseorang seperti dia. Bahkan Kim Jae-jeon merasakan hal itu. Semua jaksa penuntut harus seperti Min Gion. Chun Gisu frustrasi. Choi Taemin akan geram. Tiba-tiba, telepon Kim Jae-jeon berdering. Chun Gisu berkata kepadanya, jawab saja. Ketika dia memeriksa ide penelepon, itu adalah pengacara utama Coconut dan KND Hong Min-wok dari firma hukum Huajung. Ketika Kim Jae-jeon menjawab, Hong Min-wok menyapa dengan ramah. Aku dengar kamu sangat sibuk. Ya. Bisakah aku berbicara dengan Chun Gisu? Aku tahu dia bersamamu. Kim Jae-jeon berkata kepada Chun Gisu dengan kebingungan, ini dari firma hukum Huajung. Dia ingin berbicara denganmu. Apa? Chun Gisu mengambil telepon. Haha, halo di sana. Saya Hong Min-wok dari Huajung. Ketika Chun Gisu tidak menjawab, Hong Min-wok melanjutkan, Anda pasti sudah tahu bahwa saya mewakili Coconut dan KND. Masalahnya adalah saya terus mendengar beberapa rumor yang tidak menyenangkan tentang Anda. Chun Gisu tahu ini buruk, dan segalanya akan bertambah buruk. Selanjutnya bab 156.